Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali membaca dan menerjemahkan Al-Qur'an ya. Metodenya sama, yaitu urai dulu kata per kata, kemudian kita susun menjadi sebuah kalimat dan kita tadaburi ya. Barangkali supaya tujuannya apa? Supaya kita tidak termasuk orang yang lalai dari Al-Qur'an ya. Karena atau orang yang lalai atau orang yang mengabaikan Al-Qur'an itu dijelaskan oleh Allah dalam surat Toha itu ayat 124 sampai 125 itu 126 bahkan ya, itu dijelaskan. Allah berfirman, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka anaksuruhu yaumal qiyamati a'ma. Itu ya. Jadi kata Allah, dan barang siapa berpaling dari peringatanku maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian orang tadi protes, qala rabbi lima hasortani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dahulu aku di dunia melihat. Kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna wa nasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Nauzubillah ya. Ini jadi salah satu orang yang mengabaikan Al-Quran itu dibikin hidupnya sempit oleh Allah ya. Ya, bahkan nanti di akhirat akan dibutakan matanya. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan kita orang yang termasuk serius, bersungguh-sungguh ya di dalam Al-Quran tersebut. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini mari kita mentadaburi surat Al-Hujurat ya. Surat 49 ya, dari mulai ayat yang pertama. Coba kita terjemahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sudahlah tuqaddimu, jangan kamu mendahulukan atau mendahului baina yadayillah, ya, di hadapan Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wattaqullah, dan takwalah kepada Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, sami'un, ya, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Gitu ya. Kalau kita gabung, sudah kita urai suku katanya, kita gabung menjadi sebuah kalimat. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mendahului ya Allah dan Rasulnya, gitu ya. Nanti baina antara hadapannya ya. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Kita klik ya, apa maksud terjemahannya yang sebenarnya ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar, maha mengetahui. Ini aja ada catatan ya, kurung satu itu kita klik yang paling kiri. Nah, kita lihat itu satu itu apa. Maksud orang-orang mukmin tidak boleh menetapkan suatu hukum sebelum ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Itu ya, berarti menetapkan sebagai hukum ya, keputusan itu. Jadi dulu sebelum Al-Quran turun secara sempurna, maka tidak boleh ya memutuskan untuk urusan umat itu sebelum datang dari Allah dan Rasulnya. Itu mendahului, itu maksudnya di situ ya, mendahului membuat keputusan. Nah, kalau sekarang bagaimana cara mengamalkannya ya? Kita tinggal sami'na wa ata'na. Sekarang kan Al-Qur'annya sudah sempurna. Apa yang diperintahkan Allah kita jalankan, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Itu sudah selamat kita ya. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sudahlah jangan tarfa'u
kamu meninggikan, ya. Tarfa'u itu meninggikan, ya, meninggikan. Mana tadi? Aswa takum. Aswa itu suara, sauto itu suara kalian, fauqa sauti nabi, di atas suara nabi, ya. Wala, dan jangan tajaharu, kamu mengeraskan. Jahar, mengeraskan. Tajaharu belum tahu, di klik, kamu keraskan, ya. Jahar lawannya sir, ya. Lahu, baginya, bil qauli, dengan ucapan, kajahri, seperti kerasnya, ba'dikum, sebagian kalian, libatin, terhadap sebagian yang lain. Antabato, yang bahwa, an bisa diartikan bahwa, atau yang nanti bisa diartikan menyebabkan, itu maksudnya. Tahbato, ya, hapus atau sia-sia. Tahbato akan hapus, ya. A'malukum, amalan kalian. Wa antum, dan kalian, la tas'urun, tidak menyadari. Itu ya. Kita gabung menjadi suatu kalimat. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu meninggikan suara kamu di atas suara Nabi. Jangan pula kamu mengeraskan kepadanya dengan ucapan seperti kerasnya di antara kalian atau sesama kalian atas yang lain, gitu. Antabato, yang akan menyebabkan a'malukum, amalan kalian, wa antum la tas'urun, dan kalian tidak menyadari. Itu ya. Kita klik, ya, coba itu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Nanti pahala, ya, segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari, ya. Jadi yang kedua, surat Al-Hujurat ini berkaitan dengan akhlak berbicara, ya. Tata cara sopan santun berbicara. Jadi ini di para sahabat diperingatkan, kamu kalau berbicara dengan Nabi itu yang sopan, yang santun, jangan meninggikan suara kamu, jangan mengeraskan suara kamu, ya. Atau juga jangan kamu mengungguli suara Nabi. Maksudnya mengungguli itu kalau Nabi bicara itu kamu dengarkan, gitu ya. Jangan kamu sahur dibalas dengan ucapan yang tinggi itu, ngomongnya gitu loh, istilah itu, jangan ngomong tinggi-tinggi di hadapan Nabi, gitu ya. Ya, sami'na saja, dengerin saja, gitu. Itu akhlak, ya. Ya, bagaimana kita mengamalkannya, ya? Kalau kita mengamalkan karena di hadapan kita nggak ada Nabi, kan ada juga orang yang mengikuti jejaknya Nabi, para ulama, ya, para ustadz itu, ya, kita sopan terhadap beliau. Lebih-lebih kepada orang yang lebih tua dari kita, orang tua kita, bicara itu yang sopan santun, ya, punya tata krama lah, gitu. Intinya nih, ayat ini mengarahkan kepada kita cara mengamalkan supaya kita sopan santun dalam berbicara, itu aja, ya. Satu lagi, innalladzina yahuduna aswatahum, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang yahuduna, yang merendahkan. Yahudu itu merendahkan, ya. Aswatahum tadi suara mereka, inda Rasulullah, di sisi Allah, di sisi Rasulullah. Ulaika ladzina imtahanallah, mereka itulah Allah uji qulubahum, hati mereka, li taqwa, di dalam ketakwaan. Lahum, bagi mereka, magfiratu wa ajrun karim, ada ampunan dan pahala yang sangat ajratun azim, pahala yang sangat besar, ya. Itu kita gabung menjadi suatu kalimat, coba. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan, ya, suaranya di sisi Allah, ya, mereka itulah Allah uji hati mereka dalam ketakwaan, dan bagi mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang sangat besar, gitu ya. Nah, kita coba klik itu arti sebenarnya. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang sangat besar.
Jadi berbicara, merendahkan tadi merupakan ibadah yang ada pahalanya ya di sisi Allah. Gitu ya. Ya lebih-lebih tadi berhadapan dengan orang-orang yang kita hormati ya, seperti para ulama, para ustadz, orang tua, gitu ya, cara mengamalkan ayat ini. Karena memang akhlak di dalam Al-Quran itu menjadi keutamaan. Maka kalau kita mau rujuk ke dalam kesimpulan Al-Quran itu kan ada 4 tadi. Al-Quran diturunkan atau Islam diturunkan untuk manusia itu, satu, untuk membuat membina akidah manusia itu supaya akidahnya benar, gitu kan. Ibadahnya juga supaya ibadahnya benar. Akhlaknya akhlakul karimah, ya, kemudian muamalahnya sosial, cara bergaul sesama manusia di dalam kehidupan, bergaulnya dengan cara Islam, karena Islamnya. Maka kalau 4 itu sudah terpenuhi, kita selamatkan, akidah kita sudah selamat dari perbuatan syirik dan perbuatan macam-macam itu, ibadah kita juga sudah ngikutin ittiba kepada Rasulullah, nggak ada ibadah-ibadah yang sifatnya bid'ah. Akhlak kita juga akhlakul karimah, ya, punya tata krama sopan santun, anggah ungguh dan seterusnya itu. Dan kita di dalam hidup ini pakai aturan muamalahnya Allah, ya, muamalah Islamiyah, insya Allah kita sudah selamat, ya. Contoh berdagang, ya, pakai dagang aturan Islam, ya, dagang jangan jujur, ya, jangan berdagang barang yang dilarang, jangan menipu dalam perdagangan dan seterusnya. Itu namanya tuh muamalah Islamiyah. Dan juga dengan perkara-perkara yang lain itu selalu kita rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah hadis. Insya Allah itu kita sudah termasuk orang yang selamat. Baik, itu saudaraku yang dirahmati Allah, ya, 3 ayat, 3 surat, 3 ayat dari surat Al-Hujurat. Mudah-mudahan kita bisa dimudahkan untuk, 1, memahami, 2, mengamalkannya, ya. Insyaallah. Allahumma barik lana fil Qur'anil azim wanfa'na bima bihi wal bayan. Kita akhiri, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.